Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Damayanti, guru matematika SMP Negeri 1 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Bapak Ibu guru hebat, pada kurikulum Merdeka ada 3 asesmen yang akan dilaksanakan oleh guru pada saat pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen formatif, dan yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran adalah asesmen yang dilaksanakan sebelum proses pembelajaran sebagai langkah untuk mengumpulkan data-data karakteristik peserta didik. Mulai dari kekuatan, kelemahan, hingga kompetensi, sehingga saat merancang pembelajaran dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Lalu data apa sajakah yang kita perlukan dari peserta didik? Ada 2 aspek yang akan kita cari data dari peserta didik. Yang pertama, aspek non-kognitif, dan yang kedua, aspek kognitif. Pada video kali ini, kita akan lebih membahas mengenai asesmen diagnostik dalam aspek kognitif. Adapun tujuan dari asesmen diagnostik kognitif ini, diantaranya mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik setiap mata pelajaran, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Langkah-langkah dalam melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, tahapan persiapan. Membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Identifikasi materi asesmen. Menentukan teknik asesmen dapat berupa observasi, tanya jawab, kuis, penilaian diri, atau catatan anekdot. Penentuan teknik asesmen sesuai dengan ranah kompetensi yang ingin dicapai, bervariasi dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, menyusun pertanyaan sederhana. Contohnya, 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Kedua, tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan diikuti oleh seluruh siswa, bisa dilaksanakan secara luring, daring, atau penugasan di rumah. Saya melaksanakan asesmen diagnostik menggunakan aplikasi WordWall. WordWall merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai media belajar maupun penilaian yang menarik bagi siswa, bersifat kreatif, dan mampu meningkatkan minat siswa. Untuk hasil penilaian, secara otomatis akan tersedia dan termasuk analisis untuk setiap jawaban peserta didik. Ketiga, tindak lanjut. Dari hasil asesmen kognitif diperoleh data, 10% peserta didik telah paham secara utuh konsep aljabar.
50% peserta didik paham sebagian konsep aljabar, dan 40% peserta didik belum paham konsep aljabar. Setelah data asesmen kognitif kita dapatkan, maka kita bisa mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok. Pertama, peserta didik yang telah paham secara utuh akan mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Kedua, peserta didik yang paham sebagian akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Dan yang ketiga, peserta didik yang belum paham akan mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Bapak Ibu guru hebat, sebagai guru kita harus menyesuaikan aktivitas belajar dan materi belajar di kelas yang berfokus kepada tujuan pembelajaran dan bagaimana rata-rata peserta didik di kelas dapat meningkat. Demikianlah video pengimplementasian asesmen diagnostik aspek kognitif dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.